Teman-teman semua yang nonton video ini, hari ini saya pengen ajak kita ngobrol. Ngobrol santai saja, tapi isi obrolannya bukan main-main. Hari ini saya pengen bahas satu tema yang mungkin agak nggak biasa, tapi sangat mungkin dan sudah terbukti di lapangan. Temanya adalah lunas hutang dari kambing. Nah, kedengarannya mungkin lucu atau malah terdengar kayak mimpi. Tapi, yuk coba kita duduk bareng, ambil nafas, buka pikiran. Kita lihat kambing ini bukan cuma hewan ternak, tapi alat pelunasan. Iya, bener, alat pelunas hutang. Kalau kita jujur ya, hari ini banyak orang punya hutang. Hutang motor, hutang rumah, hutang ke bank, hutang ke rentenir, hutang usaha yang mandek, atau hutang karena gaya hidup. Ada yang punya hutang karena pengen usaha tapi gagal, ada yang ngutang demi hidup, bukan mewah ya, tapi buat makan anak istri. Dan itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita nggak punya jalan keluar. Ketika kita udah mentok, pasrah, dan ngira jalan satu-satunya cuma gali lubang, tutup lubang. Padahal masih ada satu jalan yang sangat masuk akal, sangat sederhana tapi jarang dilirik, yaitu ternak kambing. Coba deh kita pikir, kambing ini unik banget. Nggak perlu lahan luas, bisa pakai kandang sempit di samping rumah. Makanannya juga sederhana, nggak harus pakai pakan mahal. Dan satu lagi, setiap kambing itu punya potensi ekonomi. Bayangin ya, seekor kambing betina bisa beranak 2 kali setahun atau 1,5 tahun. Sekali beranak bisa 2 ekor, kadang 3. Kalau kita punya 5 ekor betina, dalam 1 atau 1,5 tahun bisa punya 20-30 ekor anak. Coba hitung deh berapa nilainya. Harga anak kambing umur 3 bulan bisa 500.000 sampai 800.000. Harga kambing dewasa jantan bisa jutaan. Kalau kita sabar, rawat dengan baik, kita bisa mutar kambing jadi uang. Dan dari situlah hutang bisa kita lunasi. Banyak orang berpikir terlalu rumit. Mikirnya gini, mana bisa kambing nutupin cicilan motor? Mana bisa sih kambing nutupin kredit rumah? Lah, orang yang beternak kambing 3 tahun aja udah bisa beli tanah, bisa bangun rumah, bisa buka usaha lain. Masalahnya kita nggak sabar, pengennya hari ini ngutang, besok lunas. Kambing itu bukan sulap, tapi dia aset hidup. Dan itu bedanya, kambing bukan uang, tapi bisa jadi mesin cetak uang. Ini yang harus dipahami dulu. Kita jangan beli kambing buat dijual. Kita beli kambing jantan, kita kawinkan sama betina. Betinanya jangan cuma 1, kalau bisa langsung 3-5. Kita sabar rawat setahun, nanti kelihatan hasilnya. Yang penting bukan jual cepat, tapi bangun populasi. Bangun pondasi dulu. Karena kalau pondasinya kuat, nanti kita tinggal panen hasilnya. Mari kita hitung bareng. Misal kita punya 5 ekor kambing betina, kita punya 1 bejantan. Setahun lebih sedikit, mereka bisa ngasih kita minimal 20 anak. Anggap aja 15 yang hidup sehat. Kita jual 10 ekor anak kambing umur 4 bulan. Harganya 800.000.
itu udah 8 juta rupiah. Itu baru 10 ekor. Belum kalau kita simpan sebagian buat diternak ulang. Belum kalau kita simpan jantannya dan dijual pas Idul Adha. Belum kalau kita olah kotorannya buat pupuk yang bisa kita jual juga. Belum kalau kita dokumentasikan untuk dapat AdSense dari YouTube. Dan itu baru dari 5 indukan saja. Kambing ini bukan konsumtif, kambing ini aset. Bedanya sama motor atau HP, motor tiap bulan keluar uang, servis, bensin, cicilan, dan HP makin hari makin turun harganya. Kalau kambing malah sebaliknya, makin hari makin nambah nilainya. Anaknya lahir, populasinya nambah, jantannya makin berat, makin mahal. Betinanya makin produktif. Ini aset hidup yang kalau kita sabar, dia kerja buat kita. Nah, ini poin pentingnya. Kalau sekarang teman-teman lagi punya hutang, daripada ngutang lagi buat nutupin, mending mulai bikin sistem ternak kecil-kecilan. Beli kambing bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bikin mesin pelunasan. Misalnya cicilan per bulan 500.000, berarti kita butuh income bersih 500.000 per bulan. Nggak harus langsung gede. Coba mulai dengan 3 betina. Targetkan dalam 6 bulan pertama bisa lahir anak-anaknya. Anak itu bisa ditabung atau dijual sebagian. Dan hasilnya bisa buat nutupin cicilan. Kalau 6 bulan dapat 3 anak, kita tahan, nanti 6 bulan lagi jadi 6-9 anak. Kita jual sebagian, dapat duit, dan lunasi hutangnya. Tapi saya nggak punya uang buat beli kambing, gimana dong? Tenang, sekarang banyak cara. Yang pertama, bisa dengan bagi hasil. Kita rawat kambing orang, bagi hasil anaknya 50/50 atau sesuai kesepakatan, daripada kambingnya nganggur. Yang kedua, sistem nitip ternak. Ada orang punya modal tapi nggak punya waktu. Kita ajak kerjasama, kambingnya dari dia, tenaganya dari kita. Yang ketiga, barter tenaga. Kita bantu bersihin kandang, bantu rawat kandang tetangga. Sebagai gantinya, kita dikasih anak kambing. Yang penting, kita punya niat dan tanggung jawab. Banyak yang mikir, wah kalau pelihara kambing pasti ribet, makannya banyak, harus ngarit tiap hari. Enggak juga bos, kita bisa bikin sistem pakan fermentasi, pakai limbah pertanian, pakai rumput liar, pakai ampas tahu, kasih molase dan probiotik, jadi pakan hemat, dan kambing tetap sehat. Atau kalau kita kreatif, kita ajak kerjasama petani sekitar. Ambil limbah dari sawah atau ladang, itu semua bisa jadi pakan ternak kita. Banyak orang hidup dari ternak, tapi sedikit yang sadar kalau kambing bisa jadi pintu keluar dari hutang. Kambing bukan cuma hewan, tapi jalan menuju kemandirian. Kalau kita udah biasa ternak, kita nggak panik kalau nggak ada kerja. Karena kambing bisa kita jual sewaktu-waktu. Karena kambing bisa berkembang terus. Karena kambing jadi aset yang selalu siap untuk diuangkan. Saya nggak ngajak teman-teman jadi peternak kambing full time. Saya juga nggak bilang ini jalan paling kaya. Tapi saya ingin kasih ide.
Kalau kita lagi susah, lagi kebingungan cari cara lunasi hutang, jangan langsung menyerah. Jangan langsung cari pinjaman. Coba lihat di sekitar kita. Ladang ada, rumput ada, kandang bisa dibuat, dan kambing bisa jadi kawan. Kambing gak cuma ngebantu ekonomi, tapi ngebantu kita belajar. Belajar sabar, belajar konsisten, belajar bertumbuh, sama kayak hidup. Sekian dulu obrolan kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan share, like, komentar, biar makin banyak orang terbuka pikirannya bahwa ternak kambing itu bukan kerja rendahan, tapi jalan untuk bebas. Bebas dari hutang, dari ketergantungan, dan dari rasa tidak berdaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.